Ya, di video ini saya akan membagi menjadi dua versi. Yang pertama kita akan membahas tentang anus, bagian-bagian anus, kemudian strukturnya, dan yang setelah itu kita akan membahas tentang fisiologi anus. Apa itu fisiologi? Yaitu cara kerja dari anus tersebut. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang anatomi anus. Apa sih sebenarnya anus itu? Anus adalah lubang atau bukaan paling akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses atau tinja. Secara otomatis, anus merupakan bagian terakhir setelah rektrum yang memiliki panjang pada orang dewasa 3-4 cm. Berikut ini kita akan membahas tentang struktur anus yang terbagi menjadi 6 bagian. Baik. Yang pertama, struktur histologis atau lapisan dinding. Dinding anus tersusun dari beberapa lapisan jaringan yang berbeda dari bagian usus besar lainnya. Dinding anus tersendiri tersusun menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada lapisan otot, dan yang keempat adalah epitel. Untuk mukosa sendiri, mukosa adalah lapisan bagian terdalam. Pada bagian atas masih dilapisi selaput lendir kolon, namun berubah menjadi kulit epidermis di bagian luar. Yang kedua, ada submukosa. Lapisan yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf yang sangat banyak. Yang ketiga, lapisan otot. Lapisan otot terdiri dari otot polos dan otot rangka yang berfungsi mengatur buka tutupnya anus. Dan yang keempat adalah epitel. Epitel adalah perbatasan antara saluran pencernaan dan kulit luar tubuh. Yang kedua, itu ada garis dendata atau linea dendata. Ini adalah batas anatomi yang sangat penting, terletak sekitar 2 cm di atas lubang anus. Garis ini membagi kanalis anal menjadi 2 bagian dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu ada bagian proksimal di atas garis dendata. Pensarafannya disuplai oleh saraf otonom, tidak sensitif terhadap rasa sakit, hanya merasakan tekanan. Pembuluh darahnya arteri berasal dari arteri hemoroidalis superior. Vena mengalir ke sistem vena porta. Yang ketiga, ada kelenjar. Terdapat kelenjar mukosa yang menghasilkan lendir. Bagian 2, bagian distal di bawah garis dendata. Ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada persafaran. Persafarannya disuplai oleh saraf somatik, sistem saraf sadar, sangat sensitif terhadap rasa sakit, sentuhan, dan suhu. Yang kedua, itu ada pembuluh darah. Arteri berasal dari arteri hemoroidalis media dan inferior. Vena mengalir ke sistem vena cava inferior. Yang ketiga, ada lapisan. Dilapisi oleh kulit yang mengandung folikel rambut dan kelenjar keringat. Di nomor 3 itu ada otot sphincter penguncup. Fungsi utama menahan tinja atau feses agar tidak keluar secara tidak disengaja, dikendalikan oleh 2 otot sphincter. Otot yang pertama itu adalah sphincter interus. Jenis ototnya yaitu adalah jenis otot polos, buka kurung, tidak sadar atau involunter. Fungsi utamanya yaitu terus-menerus berkontraksi untuk mencegah keluarnya gas atau tinja saat tidur atau tidak sadar. Otot ini akan relaks atau secara refleks ketika rektrum terisi feses. Yang kedua, ada otot sphincter externus. Jenis ototnya itu adalah otot rangka, bisa diatur secara sadar atau biasa disebut dengan volunter. Fungsinya memberikan kontrol penuh untuk menahan atau mengeluarkan tinja sesuai dengan keinginannya kita. Otot ini memiliki 3 bagian, yaitu ada subkutan, superficial, dan bagian dalam. Di nomor 4 itu ada otot levator ani. Merupakan sekelompok otot dasar panggul yang membentuk lantai panggul. Fungsi utamanya ialah menopang organ-organ panggul dan membantu menutup saluran anus.
serta berperan dalam proses defekasi atau buang air besar. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi anus. Yang pertama kita akan membahas mulai dari fisiologi garis dendata atau linea dendata. Garis ini bukan hanya membatas anatomi, tapi juga pembatas fungsi yang sangat penting. Yang kedua, kita akan membahas tentang fisiologi otot Stringfer. Di otot Stringfer sendiri, seperti yang kita ketahui di penjelasan anatomi tadi, bahwasanya di otot Stringfer ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Stringfer internus dan ada Stringfer externus. Di bagian Stringfer internus itu dia memiliki sifat bekerja secara otomatis, atau yang biasa bahasa Inggrisnya itu ialah involunteer, tidak bisa dikendalikan oleh pikiran sadar. Tonus istirahatnya, otot ini selalu dalam keadaan berkontraksi menutup rapat sepanjang waktu, bahkan saat kita tertidur. Ini memberikan sekitar 70-80% kekuatan untuk menahan tinja agar tidak bocor. Refleks relaksinya, ketika rektum terisi feses dan meregang, Stringfer internus akan secara refleks mengendorkan atau membuka sedikit untuk memeriksa apa isinya. Ini disebut rectoanal inhibitory reflex. Yang kedua, bagian B-nya kita akan membahas tentang Stringfer externus. Dia memiliki sifat bekerja secara sadar, atau bahasa latinnya itu volunteer. Bisa dikendalikan oleh keinginan kita. Fungsi volunteer sendiri, jika saat Stringfer internus membuka, kita merasa belum waktunya BAB, maka Stringfer ini akan berkontraksi kuat untuk menutup kembali saluran tersebut. Ketahanannya, otot bisa lebih lelah jika menahan terlalu lama, sehingga sangat sulit menahan BAB dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fisiologi otot levator ani, atau terutama otot pubretalis. Bagian ini sangat krusial dalam mekanisme menahan tinja. Mekanisme sudutnya atau angle-nya, otot ini melingkar seperti tali di belakang rektum dan menariknya ke depan, sehingga membentuk sudut sekitar 90 derajat antara rektum dan saluran anus. Cara kerjanya, sudut yang tajam ini berfungsi seperti katup. Tekanan dari dalam perut justru akan menekan dinding depan dan belakang saluran agar saling menempel rapat, sehingga tinja tidak bisa keluar. Saat kita buang air besar atau BAB, saat kita akan buang air besar dan menurunkan otot perut, otot ini akan mengendor, sudutnya menjadi lebar, yaitu lurus, dan jalan keluar menjadi terbuka lebar. Kedua, mekanisme sensasi dan diskriminasi. Anus memiliki kemampuan khusus yang disebut diskriminasi rektal. Dalam rektal sendiri, dia memiliki sistem saraf di area tersebut mampu membedakan jenis isi yang datang, apakah itu gas, cair, ataupun padat. Berdasarkan informasi ini, otak memberikan perintah yang tepat. Jika gas, bisa dikeluarkan dengan kontrol. Jika cair atau padat, ditahan sampai menemukan toilet. Jika fungsi ini terganggu, bisa terjadi inkontinensia, tidak bisa menahan. Proses defekasi buang air besar. Nanti saya akan sertakan dengan gambarnya seperti gambar di samping ini. Berikut adalah urutan kerjanya saat kita akan BAB. Yang pertama itu ada pengisian. Feses bergerak dari kolon ke rektum. Yang kedua ada distensi. Dinding rektum yang meregang mengirim sinyal ke saraf tulang belakang dan otak. Yang ketiga ada refleks. Otot internus mengendor atau membuka, tapi otot eksternus masih menutup rapat jika kita sadar tidak ingin BAB. Yang keempat itu ada persiapan. Ketika kita jongkok atau duduk di atas kloset, posisi ini membantu meluruskan sudut anorektal. Yang kelima itu ada aksi. Kita menarik napas, menutup glottis, dan mengencangkan otot perut mengenjang untuk menaikkan tekanan perut. Yang keenam ada pengeluaran. Ketika otot eksternus dan otot puborektalis dilenturkan, saluran terbuka penuh dan feses terdorong keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga
bermanfaat bagi para penonton dan teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.